Malah ada yang posting seperti ini. Lihat ya. Ucapan maaf Jokowi ditolak netizen saat lebaran. Kalau di dunia saja ditolak, gimana nanti kalau di akhirat? Gak kebayang seluruh rakyat diminta pertanggungjawabannya di akhirat atas kezoliman, hisabnya berat di hadapan Allah. Ya Allah, ente siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukanlah buzzer, kami hanya menjanjikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video menarik yang datang dari para pendukung Abah. Kelihatannya begitu ya. Ini dari pendukung Abah, karena isinya ya mendiskreditkan Jokowi. Karena itulah saya mendukung bahwa video-video ini datang dari para pendukung Abah. Padahal ini kan masih nuansa lebaran begitu ya, masih nuansa Idul Fitri, seharusnya masih nuansa bermaaf-maafan. Ibarat mesin itu, ini adalah masa-masa dalam rangka pendinginan gitu ya, cooling down. Tetapi nyatanya video-video yang berseliweran di dunia maya, termasuk TikTok begitu, sudah banyak yang ngegas-ngegas, nyindir-nyindir dan lain-lain ya. Isi video kali ini adalah sebuah postingan yang isinya permintaan maaf Jokowi saat lebaran ditolak netizen. Katanya begitu ya. Jadi ada video yang diposting, kemudian di dalamnya itu ada captionnya begitu, bahwa permintaan maaf Jokowi saat lebaran kemarin ini ditolak netizen. Ya bikin ngakak teman-teman ya. Sebetulnya postingan tersebut bikin ngakak, bener-bener bikin ngakak maksudnya postingan tersebut begitu. Karena yang menolak itu netizen mana, netizen siapa begitu. Paling-paling ya para pendukung Abah yang menolak gitu kan, yang hanya 24%. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah komentar netizen? Mari kita tonton kurang lebih 10 menit. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Di momen lebaran yang harusnya digunakan untuk bermaaf-maafan, saling silaturahmi, malah ada yang posting seperti ini. Lihat ya. Ucapan maaf Jokowi ditolak netizen saat lebaran. Kalau di dunia saja ditolak, gimana nanti kalau di akhirat? Gak kebayang seluruh rakyat diminta pertanggungjawabannya di akhirat atas kezoliman, hisabnya berat di hadapan Allah. Ya Allah, ente siapa? Hah? Aduh. Gak ada istilahnya netizen yang tidak tulus memaafkan, kecuali ente mungkin ya. Justru harusnya kita yang meminta maaf ke beliau. Iya, karena kalian sering salah sangka. Yang menghina lah yang harus meminta maaf, dan beliau bisa memaafkan. Bukan kita memaafkan beliau. Karena beliau diam aja, nggak pernah ngapa-ngapain, dihina terus, kasihan. Gitu loh. Dan kamu siapa? Kok bisa menghakimi seorang presiden? Kamu Tuhan. Kamu udah tahu keputusan Tuhan suatu saat nanti tentang Bapak Jokowi. Tolong berkaca pada diri Anda. Belajar menghargai orang lain. Belajar menghargai pimpinanmu, presidenmu sendiri, kepala negaramu sendiri yang kau hina-hina. Kaulah yang harus berminta maaf, bukan presiden yang minta maaf padamu. Karena udah terlalu banyak hinaan yang kau lontarkan. Paham? Aneh Anda. Iya, memang aneh teman-teman ya. Bukan hanya hinaan yang sering diberikan atau disampaikan, dilontarkan kepada Presiden Jokowi, tapi juga fitnahan ya. Oke, lanjut. Halo guys, ada yang menarik di momen open house-nya Gibran Raka Buming Raka. Lagi asik salam-salaman silaturahmi. Ada yang menarik itu kenapa? Ada yang pakai baju Ganjar Mahfud dengan nomor urut 3. Nah, dia malu-malu, akhirnya
dengan jiwa besarnya Mas Gibran, diajaklah foto bareng tapi dia malu gitu kan. Tapi nggak masalah ya guys, ini momennya Lebaran, jadi dia mau pakai kaos Amin, mau pakai Ya, kaos betul. Ganjar Mahfud boleh, Pakai Dan karung juga nggak apa-apa. kita ya harus kan? ngikutin seperti jiwanya Mas Gibran ya gitu. Ini buat pendukung-pendukung 02 kayak nonton video ini, udah jangan dibully. Oke? Kita terima dengan legowo semuanya. Udah kita saling silaturahmi di momen Lebaran ini. Dengerin ya Spesial teman-teman ya. banget. Ini luar Jangan biasa. dibully. Ini udah ya membawa persatuan buat kita semuanya ya. Jadi udah kita lihat videonya ya. Kita lihat videonya biar seru. Oke. Ya, ini saksikan teman-teman ya. Nah, ini menggunakan paslon 03 ditarik oleh Gibran ya. Mau diajak foto maksudnya. Nah, jangan pergi dulu, foto dulu. Nah, tapi dia nggak mau. Dia malu. Guys, malu mau dipotong. Dia menolak. Ya udah pulang lah gitu. Udah lanjut. Luar Gitu. biasa, Mas Gibran. Dikasih apa tadi ya dari sakunya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Asalkan pakai baju gitu ya, mau pakai baju paslon 01, paslon 02, paslon 03 nggak masalah. Asalkan pakai baju. Lanjut. Masihkah di momen Lebaran ini yang harusnya untuk dipakai silaturahmi, kalian masih membenci Bapak Jokowi? Lihat antusias warga dari subuh guys, dari subuh mereka udah datang ke situ. Tuh lihat, saking luar cintanya biasa. kepada Bapak Jokowi. Nah, jadi udah di momen Lebaran ini lupakan amarah, lupakan kebencian, apalagi terhadap presiden kita sendiri ya guys. Oke, biar bagaimanapun Pak Jokowi adalah presiden Republik Indonesia dan harus kita cintai. Betul ya. Minal aidin wal faizin, Pak Jokowi sehat selalu. Ya, ini tadi kan ada tulisan guys ya, teman-teman ya, katanya tidak diterima maafnya. Lah ini loh, pada antri mulai subuh, yang nggak menerima itu siapa? Ya cuma golongan-golongan kalian sajalah yang tukang menebar fitnah. Oke, lanjut. Presiden Joko Widodo mengajak 43 anak yatim untuk berbelanja baju dan kue lebaran di sebuah pusat pertokoan di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Anak yatim yang diajak berasal dari Panti Asuhan Muslimin Keramat Raya dan Panti Asuhan Aisyah Menteng. Mereka dibebaskan untuk memilih pakaian apapun yang akan digunakan saat Hari Raya Idul Fitri. Yatim untuk belanja-belanja apa ini, baju lebaran sama beli makanan-makanan kecil biar besok bisa untuk lebaran. Mereka yang diajak berbelanja mengaku senang ditraktir langsung oleh Presiden Joko Widodo. Senang nggak dijajanin presiden? Tadi beli baju apa? Baju koko sama Banyak nggak? Banyak apa nih? apalagi snack sama buat adenya. Banyak nggak? Ini buat adek beliin apa? Bubur. Bubur mana coba bisa Adek kamu dibikin? bubur berapa deh? 8 tahun. Perasaannya seneng nggak? Sebelumnya pernah nggak diajak kayak gini-gini belanja? Sebelumnya baru sekali. Tadi beli Selain baju lebaran, anak-anak juga diajak untuk berbelanja makanan dan minuman yang mereka sukai. Hadiin melaporkan dari Jakarta. Ya teman-teman ya, bikin terenyuh ya, terharu begitu ya. Tetapi masih ada yang mengejeknya, mengatakan bahwa ini ikut-ikutan abah gitu ya. Abah ngumpulin anak yatim, Pak Jokowi ngajak anak yatim belanja di mall. Begitulah, lanjut.
Ya, itu adalah momen pembagian apa ya, bansos mungkin ya oleh Pak Jokowi kepada masyarakat beberapa waktu yang lalu. Yang juga masih dianggap salah lagi ya teman-teman ya. Oke, lanjut, ini adalah momen open house kemarin ya. Coba kita lihat bareng-bareng. Betul dong, kayak konser. Yes. Kami lebih memilih Pak Jokowi. Yang bilang rakyat benci Pak Jokowi itu melek matanya. Di mana-mana Pak Jokowi berada, rakyat selalu bersama dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Tuh, Dan dengerin dalam tuh. apapun acaranya, apabila acara itu adalah acara Bapak Presiden Joko Widodo, maka di sanalah kumpul rakyat Indonesia. Jadi kalian-kalian yang keluar-keluar ingin melengsarkan Pak Jokowi, melek mata kalian, buka mata, buka telinga lebar-lebar, lihat tuh, dengerin itu suara rakyat yang menginginkan Bapak Joko Widodo berada bersama mereka. Dan dengerin pula, kalau kalian tidak suka dengan Pak Jokowi, maka sebaiknya kalian pergi jauh-jauh dari Indonesia ini, karena Indonesia ini lebih membutuhkan Bapak Jokowi daripada kalian, wahai para pembenci. Ya, teman-teman ya, coba dilihat begitu ya. Kami lebih memilih Pak Jokowi daripada kalian, wahai kaum pembenci. Suasana open house Presiden Jokowi di Istana Negara. Jadi ini adalah open house ya, yang katanya tadi itu permintaan maaf Jokowi tidak diterima oleh netizen. Alah, udah Bruce, lanjut. Nah, ini video ini datang dari Syarifah Fadiah ya. Coba kita dengerin bareng-bareng teman-temannya. Dia kali ini mau ngomong apa gitu. Ini dia. Sedih rasa hati yang akan ditinggalkan tamu yang agung hari yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali kepada Ramadan yang agung selanjutnya. Amin. Dan semoga kita kembali fitri suci seperti Amin. layaknya bayi yang dilahirkan setelah menjalankan ibadah puasa, dan kita melanjutkan silaturahmi saling memaafkan. Momen silaturahmi ini di hari fitri nanti, berharap para pejabat negara, elit-elit politik tidak melakukan perbuatan yang mengandung dosa, terutama Ya, cawe-cawe meragukan terhadap keputusan hakim Mahkamah Konstitusi yang gimana? sedang menangani kasus sengketa perbuatan curang pada Pilpres 2024 yang membuat para hakim takut maupun diiming-iming kebahagiaan jabatan dan uang, sehingga tidak menimbulkan rasa keadilan untuk kebaikan rakyat dan bangsa Indonesia di kemudian hari. Terlebih lagi juga adanya kasus tambang timah dengan korupsi 271 triliun yang melibatkan para artis, pejabat, dan kemungkinan juga anak paduka raja. Waduh, Berikan kebebasan tanpa ada tekanan pada petugas hukum kita untuk berbuat profesional demi terwujudnya rasa keadilan. Demikianlah pernyataan ini Al-Fakir mengucapkan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Syarifah Fadiah Alkaf beserta keluarga. Ya, teman-teman ya, di bagian awal dan penutupnya bagus. Cuma bagian tengah-tengah tadi, guys. Terserah kalian bagaimana menyikapinya. Lanjut. Dasar presiden setan, gubernur setan. Presiden Jokowi bajingan tolol. Menurut saya, selain bajingan tolol, ini presiden bajingan rakus yang tidak punya malu, memimpin menggunakan sifat iblis. Aduh, Fadiah, jak digital tuh tajam banget loh, nggak bisa dihapus teman-teman. Ya kalian juga tahu lah, si Fadiah Alkaf ini udah dari tahun lalu itu bener-bener kritikannya itu udah bukan mengkritik lagi, tapi udah penghinaan, sampai mengeluarkan kalimat seperti ini di Twitter juga, di sosial media lain juga. Tapi ngomong-ngomong, ini akun TikToknya, videonya tuh dinonaktifin loh, nggak bisa kita komentarin. Ini kan mengkritik, tapi kok nggak mau dikritik balik ya? Ya, itulah ya. Banyak orang itu yang suka mengkritik tapi nggak suka dikritik gitu ya. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Kalau kamu suka sama Jokowi, maka itu kebohongannya Jokowi. Wah. Astagfirullahaladzim, ibu, ini foto profilnya pakai jilbab loh, cantik lagi.
aku nggak akan mengajak ibu berdebat apa-apa ya. Cuma satu kesimpulan yang saya tarik adalah watak seseorang, kepribadian seseorang bisa dinilai dari cara dia berprasangka dan dari cara dia bicara. Ya, sekarang tuh Idul Fitri, ibu jangan emosi ya. Seneng-senengin hati di sana. Jadi ya rayakan hari kemenangan ya. Minal aidin wal faizin. Ya betul ya, di hari kemenangan ini nggak usah lah kita harus menyenangkan diri dengan saling bermaaf-maafan ya. Oke, lanjut. Memilih pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya, Bu. Islam itu punya aturan sampai hal kecil mau ke kamar mandi pun ada adabnya. Iya, bener. Saya setuju ya, Bang ya. Tapi kalau misalnya nih, Bang, biarpun nih orang bisa alim banget, tapi kalau di hatinya ada rasa sombong, nggak masuk. Karena sombong atau angkuh itu adalah sifatnya iblis. Oh, dia alim tapi sombong, ya udah sama kayak iblis ya. Iblis nggak bisa masuk surga karena di hatinya ada benih angkuh dan sombong. Begitu ya. Nah, kalau ini ujung-ujungnya ke Pak Prabowo nih, yang bilangin Pak Prabowo nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji, kita belum tahu. Kalau kita langsung mengklaim beliau seperti itu, berarti kita sudah sama memfitnah beliau. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, kenapa harus dibangga-banggain banget? Oh, bisa ngaji, bisa baca Al-Quran, bisa jadi imam masjid. Ya kalau misalnya dia nggak ngeliatin itu semua di sosmed, kalau jiwanya dia itu udah ada sifat, salah satu sifat yang disuruh dan diajarkan dalam Al-Quran, why not gitu loh. Pak Prabowo kan sering bagiin makan gratis nih. Nah, makan gratis meringankan beban orang dan memberi makan sesama umat itu tuh pun anjuran dari Al-Quran gitu loh. Nah, jadi kita pilih yang mana nih? Orang yang hanya memperlihatkan agamanya untuk pamer-pamer doang, atau malah orang yang sudah melakukan perintah dari agamanya dan Al-Qur'annya? Pilih yang mana? Kita waraskan semuanya. Salam waras. Minal aidin wal faizin ya. Lebaran lo sekarang. Tahan-tahan ucapan, tahan perilaku ya. Salam damai. Ya, damai ya. Salam damai ya. Tentu yang kita pilih adalah orang yang menjalankan perintah agama ya, seperti memberi makan fakir miskin ya kan. Nah, anak-anak yatim, daripada baru sekedar niat, baru sekedar keluar-keluar mau memberi makan fakir miskin, maka lebih baik yang sudah memberi, kan begitu. Oke, lanjut. Maaf Pak, saya nggak masuk programnya Pak Jokowi karena selama Pak Jokowi menjabat presiden, saya belum pernah mendapatkan bagian bansos atau BLT PKH. Oke, kita jawab ya. Masalah bansos, PKH atau BLT itu tuh ditujukan untuk yang prioritas. Nah, apa itu artinya prioritas? Kalau kamu itu janda, sakit-sakitan dan sudah tidak ada lagi daya untuk bertahan hidup, nah makanya kamu akan didata sebagai penerima PKH atau bansos, bantuan sosial. Oh, misalnya nih kamu orangnya udah ya mohon maaf ini ya, bukan mencaci maki, kamu itu masuk dalam golongan orang tidak mampu atau orang miskin gitu loh, nggak punya tanah, nggak punya keluarga, nggak punya siapa-siapa, dan memang kamu itu hidup sendirian, kayak ngap-ngapan gitu sendirian. Tapi kalau kamu ngerasa sehat, punya tanah untuk diolah-olah, bertani, tanam cabai, tomat, atau kalau punya tanah yang banyak gitu ya, bikin sawah buat makan. Saya juga banyak sawah, makan sendiri, beras nggak pernah beli gitu ya. Jadi jangan semata-mata ngarepin bansos ya. Kalau kamunya masih sehat, masih mampu, masih waras, seharusnya kamu itu memberdayakan apa yang kamu punya, apa yang kamu bisa gitu. Atau kamu punya bini nih, siapa ya, Adem Maula ini laki-laki ya. Kalau kamu punya bini nih, bini lo sehat, pinter gitu kan, suruh jualan bakwan, jualan gorengan, cari tempat di pinggir jalan gitu loh ya, atau di halte juga boleh jualan kalau nggak ada yang larang gitu ya. Jadi kalau kita sehat, waras, dan masih punya keluarga atau saudara nih yang mau bantuin kita, nggak usah ngarepin BLT, PKH atau bansos gitu ya. Jadi bansos dan lain-lain itu, BLT, PKH itu untuk kaum prioritas yang benar-benar sudah tidak berdaya ya. Nggak boleh iri, nggak boleh sirik.
Kalau kamu nggak dapat semua itu ya baca alhamdulillah. Berarti kamu itu dari golongan mampu, sehat, betul. dan rezekinya masih baik-baik aja ya. Atau kalau kamu memang benar-benar mau nih ya, pergi minta surat miskin gitu kan, surat keterangan miskin di dari kelurahan atau desa. Keterangan tidak mampu, ajukan bansosnya. Insya Allah kalau pengajuan kamu keterima itu dapat bansos. Kamu bisa malas-malasan tidur doang di rumah, nggak apa-apa. Tapi kan nggak berkah yang kamu makan nih. Hak orang lain yang benar-benar membutuhkan dimakan sama orang yang badannya sehat walafiat, otaknya masih bisa mikir, gitu ya. Ngerti? Ya, jadi begitu ya teman-teman ya, terutama anak-anak abah nih. Ya kerja, kalau masih kuat kerja, jangan hanya demo aja ya. Demo ngarepin nasi bungkus ya, karena ngarepin lontong ya. Terus ngarepin PKH, ngarepin bansos, ya nggak cocok lah seperti itu ya. Oke, lanjut. Pak Anies, Pak Ganjar, lebarannya jangan deg-degan ya, nungguin putusan MK harus happy. Oh iya, tentu. Izinkan kami menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan kepada semua yang sedang bertugas. Pada hari ini kami menyampaikan apresiasi, terima kasih, selamat bertugas. Pagi hari ini keluarga besar biasanya datang ke rumah, sudah sholat id, kita kumpul keluarga, dan itulah kegiatan utama kita hari ini. Ops, abang-abangku, kedan-kedan awak, kawan-kawan awak di luar sana semuanya, selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah bagi kawan-kawanku semua yang merayakan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf juga buat teman-teman semuanya, mungkin ada yang merasa tersinggung, ada yang tidak berkenan dalam pembuatan konten-kontenku, mungkin ketemu di persidangan, ada yang kurang pas, kami semua mohon maaf. Ya, terkhusus juga buat Pak Ganjar, Pak Anies, dan 0103 yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf sekeluarga ya, mohon dimaafkan ya. Dan jangan lupa kalian juga minta maaf juga kepada Pak Prabowo, Mas Gibran, ya kan? Jangan dipikir saya aja yang salah, kalian juga ada yang salah. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Oke, mantap ya. Ya betul ya Pak Anies, saya juga memohon maaf. Pak Ganjar, saya memohon maaf karena sering menggunakan konten-konten Anda, menggunakan video-video Anda sebagai materi pembuatan konten di channel ini. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, itu tadi ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video ringan ya yang sudah kami sajikan, karena ini masih nuansa Hari Raya Idul Fitri. Jadi yang kita sajikan tadi itu ya tentang open house ya kan, tentang ya seputaran itulah ya, tentang Idul Fitri ya. Tadi di bagian awal kita lihat bersama ada video yang berisi postingan tentang ucapan maaf Pak Jokowi saat Lebaran yang katanya ditolak ya kan oleh netizen atau tidak diterima oleh netizen. Ternyata beberapa video berikutnya menunjukkan bahwa Pak Jokowi ini ya masih banyak yang menunggu ya kan, open house-nya sangat ramai. Kemudian juga sebelum hari raya kemarin dia ya mengajak anak yatim ya 43 anak yatim untuk belanja pakaian yang akan digunakan pada saat Lebaran di sebuah mall dan membebaskan mereka untuk membeli pakaian jenis apa saja gitu ya. Ya ayah-ayah wae memang anak-anak abah ini kadangan ya begitulah ya. Seharusnya di momen seperti ini kan masih sedang cooling down ya, jangan menebar fitnah dulu, jangan menebar hoax dulu ya kan, ini masih nuansa bermaaf-maafan ya. Tadi juga ada yang bertanya netizen yang mana dan siapa yang tidak memaafkan begitu kan. Nah itu adalah video propaganda ya teman-teman ya, tidak perlu ditanggapi dengan serius. Anggap saja itu hanya sebagai sebuah hiburan kita di hari yang fitri ini. Kemudian tadi juga sudah kita lihat bersama tentang open house bukan rumah Pak Jokowi tapi Istana Merdeka ya, open house Pak Jokowi di Istana Merdeka yang sangat ramai. Bahkan tadi terpantau masyarakat sudah mulai antre sejak subuh ya kan. Saya nggak ngerti itu gimana sholat Idul Fitrinya bagaimana, saya nggak ngerti kok bisa antri mulai subuh. Juga tadi kita lihat Gibran ya kan membuka open house juga dan mengajak warga yang menggunakan kaos paslon 03 untuk berfoto bareng ya kan, walaupun ditolak karena malu ya.
Ini patut diacungi jempol karena Gibran tidak hanya membuka pintu bagi warga yang telah mendukungnya saja, tetapi juga warga yang mendukung paslon lain ya. Dan ini ya itulah yang harus jiwa kepemimpinan yang harus memang ditunjukkan kepada masyarakat ya. Juga tadi ada video Syarifah Fadilah ya, yang isinya sudah kita saksikan sendiri. Di awal-awal itu bagus, di bagian akhir bagus, tapi di tengah-tengahnya ya terserah kalian bagaimana menyikapi anak perempuan yang masih SMP tersebut. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.